Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yunika Febrianti Sanjaya dengan NIM 220805740006 dari kelas manajemen 2022F. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai cloud storage. Apa itu cloud storage? Lalu bagaimana cara kerja cloud storage dan juga manfaat-manfaat dari cloud storage atau penyimpanan di awan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita lihat yang berikut ini. Seperti yang dijelaskan tadi, kita akan bahas mengenai cloud storage atau penyimpanan di awan. Nah, topik kita kali ini yaitu apa itu cloud storage, contoh aplikasi dalam cloud storage, keuntungan menggunakan cloud storage, cara kerja, serta contoh penggunaan dari cloud storage. Nah, cloud storage adalah merupakan external storage yang dapat melindungi data, mudah diakses melalui virtual folder, serta cloud storage itu merupakan online hard drive. Sehingga dengan adanya koneksi internet, maka kita bisa melakukan sharing data dengan sangat baik dan sangat mudah sehingga file dapat tersimpan walaupun device kita mengalami kerusakan. Oke, kita lanjut ke Blogspot. Nah, sekarang kita sudah masuk ke blog milik saya, yaitu uniquemyblogspot.blogspot.com. Nah, setelah kita mengetahui apa sih cloud storage itu, selanjutnya kita akan mempelajari tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang berbasis cloud storage, di mana cloud storage itu seperti hard drive yang merupakan bentuk virtual dari hard drive itu sendiri. Nah, di sini cloud storage merupakan inovasi media yang merupakan external storage, sehingga yang termasuk cloud storage ada yang pertama Google Drive. Nah, Google Drive ini memiliki kapasitas 15 GB dengan fitur-fiturnya, yaitu bisa kita online editing, lalu ada Google features yang lainnya, lalu kita bisa online sharing dengan orang lain dan bisa mengatur siapa saja yang bisa mengakses Google Drive tersebut. Lalu yang kedua ada Dropbox. Nah, di sini Dropbox itu memiliki kapasitas 2-16 GB untuk akun free-nya. Nah, Dropbox ini termasuk kategori yang paling lemah karena harus menginstal aplikasi dan juga banyak sekali kekurangannya. Lalu Dropbox ini web-based, jadi hanya bisa diakses melalui web, lalu harus menginstal Dropbox jika kita mau membuka Dropbox di berbagai device. Lalu yang selanjutnya ada OneDrive. OneDrive ini memiliki kapasitas 5 GB, lebih kecil daripada Google Drive yang 15 GB. Nah, OneDrive ini merupakan salah satu Windows package. Jadi saat kita sudah memiliki akun Windows, maka juga pasti sudah memiliki akun OneDrive. Nah, di sini ada yang namanya version history yang dapat melindungi editing file, sehingga file yang sebelumnya diedit itu akan muncul di layarnya juga. Lalu yang selanjutnya ada Box. Nah, Box ini memiliki kapasitas 10 GB, di mana memiliki banyak fitur-fitur yang disediakan mulai dari online editing, online sharing. Nah, Box ini itu mensupport banyak sekali aplikasi seperti Google, lalu ada aplikasi yang lainnya, sehingga sangat mendukung banyak sekali pekerjaan jika memang diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada iCloud. iCloud ini memiliki kapasitas 1 atau 5 GB. Nah, yang dimaksud atau itu ya kalau misalnya 1 GB itu jika menggunakan Windows, lalu jika 5 GB itu jika menggunakan akun MacBook. Lalu di iCloud ini hanya bisa online view, jadi tidak bisa mengedit sebuah file secara online. Lalu yang selanjutnya ada Mega. Mega ini kapasitasnya cukup besar, yaitu 50 GB dengan maksimalnya 40 TB jika kita melakukan pembelian akun. Nah, di sini di Mega sendiri itu kita bisa melakukan online viewing. Lalu masih di aplikasi berbasis cloud storage, yang selanjutnya ada A-Drive. Jadi A-Drive ini memiliki kapasitas yang sama dengan Mega, yaitu 50 GB, dan premiumnya itu unlimited file. Jadi sekali membayar itu bisa mengupload hingga unlimited file. Lalu A-Drive juga mendukung online sharing dengan mengcopy linknya. Lalu yang selanjutnya ada Bicasa. Bicasa ini memiliki kapasitas paling besar, yaitu 25 GB, namun mengharuskan pengguna untuk mendownload aplikasi Bicasa itu sendiri. Lalu untuk maximize storage-nya itu sebesar 5 TB atau 5000 GB. Yang selanjutnya ada SpiderRock. SpiderRock ini memiliki kapasitas terbanyak itu hanya 2 GB dan premiumnya hanya 1 TB, sehingga cukup kecil jika dibandingkan dengan Bicasa. Lalu SpiderRock ini tidak bisa mengedit file secara online, sehingga cuma bisa melihat saja. Lalu Tencent Weiyun ini memiliki kapasitas premium yang cukup besar, yaitu 10 TB atau setara dengan 10.000 GB. Nah, karena penyimpanannya yang besar, maka keamanannya itu sangat diragukan seperti itu, sehingga kurang banyak masyarakat yang menggunakan Tencent Weiyun.
Lalu yang selanjutnya ada Qho 360 Yunpan. Jadi karena namanya 360 maka mereka menyediakan 36 terabyte untuk penyimpanan gratis. Jadi Qho 360 Yunpan ini merupakan penyimpanan gratis yang paling besar di antara cloud storage yang lainnya dan tidak fleksibel karena tidak dapat online sharing. Nah, sehingga dari semua aplikasi berbasis cloud storage yang dapat disimpulkan adalah dan yang paling sering digunakan adalah Google Drive karena penggunaannya yang sangat simpel dan juga sangat mudah sehingga dapat mengkombinasikan seluruh fitur-fitur Google yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, karena kita sudah mengetahui apa saja sih aplikasi berbasis cloud storage, maka dari itu selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari cloud storage itu sendiri. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai manfaat-manfaat dari cloud storage itu sendiri. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan penyimpanan data kapan saja dan di mana saja dengan device yang berbeda, asalkan kita mengetahui username dan juga password dari akun masing-masing, sehingga penyimpanan data akan dilakukan dengan sangat mudah. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan akses dokumen dengan sangat mudah di berbagai device dan juga melakukan penambahan menggunakan folder virtual. Lalu yang ketiga, dengan melakukan penguploadan di cloud storage, kita akan bisa membackup file karena jika kita sudah melakukan upload di cloud storage, maka file tersebut tidak akan hilang walaupun device kita mengalami kerusakan, sehingga ada yang namanya cloud backup yang akan selalu menyediakan file-file yang sudah lama tersimpan. Lalu kita bisa melakukan file sharing di mana sharing dengan teman, lalu kita juga bisa melakukan akses di device lain secara bersamaan di waktu yang bersamaan pula, sehingga hal tersebut tentunya sangat memudahkan. Lalu untuk manfaat yang terakhir jika kita menggunakan cloud storage adalah bisa mengakses fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh cloud storage itu sendiri. Contohnya dalam hal ini adalah Google Drive, di mana di Google Drive itu kita bisa melakukan editing file secara online, sehingga dapat memudahkan kita jika ingin mengedit bersama-sama dengan teman. Lalu kita juga bisa melakukan copy file di folder yang sama, dan juga kita bisa melakukan pembuatan forum online dan juga Google Features yang lainnya jika kita menggunakan Google Docs. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan fitur-fitur dari Google lainnya seperti Google Meetings dan lain-lain untuk melakukan online sharing dari file itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kerja dari cloud storage dengan peran internet di dalamnya. Nah, yang pertama tentunya ada server farms atau definisi dari banyak sekali server yang dikumpulkan. Nah, di sini harus terhubung dengan internet connection sehingga dengan adanya konektor seperti WiFi ataupun ada plugin dan lain-lain, maka akan terhubung dengan operating system dari setiap aplikasi dari cloud storage. Nah, dengan adanya operating system, maka akan mampu terhubung dengan web browser seperti Chrome, Mozilla dan lain-lain, dan hal tersebut akan menghubungkan cloud storage dengan aplikasi atau device yang kita miliki, sehingga sangat memudahkan kita jika akan melakukan online sharing. Selanjutnya kita coba praktek ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara penggunaan dari cloud storage itu sendiri. Khususnya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk melakukan upload dan membuat folder baru di Google Drive. Nah, di sini kita tinggal membuka Chrome, yang pertama-tama membuka Chrome, lalu setelah membuka Chrome, tinggal mencet titik yang ada di bagian kanan. Lalu pilih bagian Google Drive. Setelah kita masuk ke tampilan Google Drive, kita bisa membuat atau menambahkan folder baru sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi bahwa di cloud storage kita akan dapat menambahkan folder virtual. Nah, di sini kita buat folder baru. Setelah kita buat, maka akan muncul foldernya di sebelah sini. Lalu kita bisa pencet dan masukkan semua file yang ingin diupload ke cloud storage atau Google Drive itu sendiri. Tinggal pencet baru, lalu upload file dan pilih file yang akan diupload. Misalnya di sini ingin mengupload file tugas yang lain, lalu di open. Nah, di sini maka akan muncul notifikasi untuk uploading dari file itu sendiri. Setelah selesai, maka file akan muncul di folder barunya. Seperti itu. Sehingga sangat mudah untuk melakukan file sharing di folder ini. Lalu jika kita akan melakukan sharing dengan yang lain, maka tinggal memencet titik 3 di bagian sini, lalu bagikan. Nah, di sini
kita bisa melakukan editing untuk aksesnya. Di sini kan dibatasi. Ini bisa untuk Universitas Negeri Surabaya atau siapa saja yang memiliki link. Jika sudah diganti seperti ini, maka siapapun yang memiliki link ini maka bisa melihat isi makro yang saya miliki. Seperti itu. Lalu klik selesai dan semuanya sudah siap untuk digunakan. Nah, gimana nih teman-teman? Tentunya sudah sangat paham ya mengenai praktek langsung untuk penggunaan cloud storage itu sendiri. Maka dari itu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi cloud storage pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga bagi keseharian kita. See you on the next video. Bye-bye. Thank you semua.